Mundur 5 menit. Tidak bagus, contoh yang tidak bagus. Oke, di sesi ini, seperti terpampang di layar ya, kita mau belajar gimana caranya kebiasaan baru itu bisa bisa merubah hidup, karena emang benar sih Put ya, ini kita kita share screen-nya di-off aja Gi. Emang benar bahwa kita itu kan makhluk kebiasaan ya Put ya, jadi Ya, kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk apa ya, membentuk belief malah membentuk identitas kita ya ujung-ujungnya ya. ya, Oke, nah, teman-teman sebelum kita mulai, aku mau ngajak kita menghargai diri sendiri dan menghargai semua teman yang hadir, membantu diri sendiri juga, kita mengikuti sesi ini dengan tidak multitasking mengerjakan yang lain ya. Terus sebelum mulai sesi juga aku mau ngajak hening sejenak. Untuk menyatukan intensi sebelum kita mulai webinarnya. Silahkan pejamkan mata kalau dirasa nyaman, enggak juga nggak apa-apa. Badan kita udah ada di sini, tapi apakah pikiran kita pun sudah hadir di sini? Kalau belum, yuk pelan-pelan kita arahkan perhatian ke napas. Nggak perlu mengubah apapun. Sadarin aja, cukup sadari napas masuk dan napas keluar untuk beberapa saat ya. Sambil merilekskan semua bagian tubuh. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut. Lakukan beberapa kali sendiri sambil merilekskan tubuh. Perhatian ke napas dan biarkan diri Anda hadir sepenuhnya di sini saat ini. Nah, saat kita bersama dalam ruang ini, mari kita satukan niat ya, membuka diri untuk belajar dengan rasa ingin tahu, membuka pikiran untuk menerima tanpa judgement, membuka hati untuk memahami, dan yang penting mengizinkan diri kita mendapatkan manfaat terbaik dari sesi ini malam ini. Tarik napas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Oke, sesi hening selesai. Aku put. ya, gimana Mbak? Oke, kita mau mulai dengan apa nih? Nanya-nanya dulu kali ya. Boleh, Kan boleh. Ke yang peserta ikut, ya. yang ikut sesi ini eh, kemungkinan besar punya tujuan, punya sesuatu yang ingin dicapai, dan perlu habit untuk melakukan itu. Dan makanya sesi malam ini mudah-mudahan akan jadi bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, aku pengen tahu nih, boleh boleh share di chat box ya. Apa sih apa yang resolusi apa, kan biasanya tahun baru nih ada resolusi tahun baru, resolusi apa yang sering diulang, tahun depannya diulang lagi, tahun depannya diulang lagi, tapi cuma di awal tahun, habis itu di tengah jalan kendor. Apa contohnya teman-teman? Boleh di chat box. Kalau aku, oh, dari Sam, bangun jam 5 pagi. Sulit itu memang. Kalau aku pengen berhenti snacking malam, itu kayak sulit banget. Ada lagi? Galuh mau konsisten olahraga dan makan sehat. Semangat Galuh. Odi rutin Nah, olahraga. Oh, banyak yang pengen rutin olahraga ya, konsisten olahraga. Ini nanti contohnya Putra akan relate banget nih. ya, olahraga. Heeh, terus Farena Cindy olahraga dan baca buku. Oh iya, iya. Udah sebenarnya kesadarannya udah ada untuk hidup sehat ya. Jadi pengen olahraga gitu dan melakukan hal-hal baik tapi memang sulit untuk konsisten. Ulin konsisten olahraga dan meditasi. Wow, nice. Oke, Aku deh, oke aku Put. tahun Mm-mm. ini pengen
Sebenarnya pengen, berbaginya nggak cuma di Indonesia, Hmm, tapi jadi di udah mana tuh? mulai ke luar negeri, Eh, Amin. gitu. Itu bisa dibentuk dengan habit juga berarti Put ya. Bahkan goal yang seperti itu ya. Bisa dong, dengan sistem kan. Yang penting, Oke, jadi tetap habit. tahu pathway-nya Mm-mm. ya. Oke, oke. Oke, sebelum aku oper ke Putra, buat teman-teman yang belum kenal Mindful Act, mau sedikit introduction aja. Mindful Act itu eh, mindfulness ecosystem kita bilangnya. Jadi apapun yang berhubungan dengan mindfulness ada di Mindful Act atau akan ada di Mindful Act. Dan kita ingin menjadi teman tumbuh buat teman-teman untuk berkembang dengan mindfulness practices gitu ya. Nah, Putra Wiramuda adalah salah satu praktisi yang punya kelas di mindfulact.com. Silakan dicari kelas-kelasnya Mas Putra. Dan Putra sebagai praktisi mindfulness sering berbagi di webinar-webinar seperti ini. Dan Putra juga udah menulis buku di sini dan saat ini yang sangat mindfulness dan jadi salah satu contekan aku ya untuk hal-hal yang berbau mindfulness. Oke, Put. Silakan, Put. Oke, ini giliranku berarti, giliranku. Ya, selamat apa nih? Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum mulai, aku pengen ngajak teman-teman kalau teman-teman lagi santai, lagi memang pengen serius, bukan serius juga ya, lagi pengen mulai mendalami dan belajar gimana caranya bikin tujuan, bikin habit. Aku ajak dimulai kebiasaan baiknya dengan layarnya diaktifin dong gitu. Jadi supaya aku tidak merasa hanya ngobrol berdua dengan Mbak Vita gitu. Nah, ini senyamannya Udah teman-teman. pakai baju tidur, Put. Ya, kalau udah pakai baju tidur ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau masih jam segini sih tapi kalau yang lain yang misalnya masih, bentar, yang lain yang udah siap diaktifin aja. Terus sesi saya ini bukan seminar, bukan kuliah, jadi nggak akan satu arah gitu. Nanti banyak banget sesi-sesi diskusi yang kubuka, kutanyakan ke teman-teman, kita sharing, kita diskusi. Jadi feel free aja, santai aja, anggap aja ini kayak ngobrol-ngobrol di komunitas. Gede banget mukaku. Oke, sambil menunggu itu, aku izin untuk share screen ya. Bentar, aku simpan di ini. Iya. Oh, oke. Sudah nampakkah? Sudah, aman. Sudah aman ya. Oke. Thank you Mbak Vita. Tadi sudah memperkenalkan saya, udah membuka juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir, udah menemani ngobrol-ngobrol diskusi kita malam ini. Sekaligus nanti kita akan ada latihan, bukan latihan sih sebenarnya ya. Sama-sama kita diskusi lah. Kalau emang teman-teman punya tujuan yang baru, pengen mulai bangun habit yang baru, ini langkah awal sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau di kelasku ada beberapa seri, terutama untuk membangun habit. Nah, ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, kita bahas dulu di eh, sesi yang satu ini tentang fokusnya kita bahas menetapkan tujuan. Atau mungkin kalau istilah ngetrennya membuat resolusi, gimana sih caranya supaya tujuan kita bisa kesampaian. Oke, ya dikit aja. Ini beberapa institusi korporasi yang pernah berkolaborasi dengan saya, berbagi hidup, sehat mental, mindfulness, dan topik-topik yang selaras lainnya. Sebelum lanjut, nah tadi kayaknya belum sempat nanyain kabar, saya pengen nanya kabarnya. Saya manggilnya teman-teman aja kali ya. Kalau manggil Bapak Ibu, kesannya kayak diundang di kementerian mana gitu ya. Kalau teman-teman kan lebih santai. Gimana kabarnya? Teman-teman tulis di kolom chat aja kali, biar lebih teratur. Aku juga bisa baca.
Oke, ada yang izin izin on cam-nya 15 menit lagi Mas Putra masih di perjalanan. Nggak apa-apa, hati-hati di jalan. Jangan multitasking ya. Jangan salfok nanti malah bahaya di jalan. Mau off cam karena ada toddler yang mau tidur. Wah, suaraku mungkin nanti bisa menina-bubukkan toddlernya kali ya. Ada yang luar biasa. Luar biasa, waduh. Time Oke, sebenarnya ini bukan sesinya motivasi ya, jadi tidak harus luar biasa juga tidak apa-apa. Nggak Tapi harus kalau selalu, kalau dia beneran luar biasa nggak apa-apa dong, Put. nggak apa-apa. Kan aku bilang tidak harus luar biasa, nggak apa-apa. Kalau beneran luar biasa ya nggak apa-apa. Kalau beneran super dahsyat silahkan ditulis. Kalau tidak super dan tidak dahsyat juga tidak apa-apa. Manusiawi. Sehat dan bahagia, oke. Thank you. Kalau saya boleh cerita juga ya. Kalau aku barusan habis olahraga, jadi terus mandi, terus kemari tadi pas awal masih agak sedikit keringetan, ternyata sisa ngos-ngosannya masih ke bawah. Cuman dengerin lagu di opening tadi lebih rileks jadinya. Full moon nih sekalian manifestasi berproses dengan habit baru untuk bertransformasi. Ya betul. Manifestasi kan sekarang istilah yang lagi ngetren ya gitu kan. Istilah yang baik, tapi akan lebih baik lagi kalau dibarengi dengan ada kebiasaan kita yang kita lakukan agar selaras dengan manifestasi itu. Lagi bingung, Mas? Oke, nggak apa-apa, manusiawi gitu ya. Biasanya bingung itu justru awal kita mulai mencari tahu sesuatu gitu ya. Awal kita terbuka akan sesuatu. Sedikit radang, kayak mau flu gitu sih ini. Wah, bisa jadi. Ini soalnya kalau saya nggak tahu di tempat lain, kalau di Jakarta kan kadang panas banget terus tiba-tiba mendadak hujan ya, hujan deras. Jadi emang wajar kalau banyak yang flu. Lagi galau. Wah, galaunya pakai W ya, nggak pakai U. Berarti kayaknya lebih 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 galau lagi nih. Oke, boleh tahu galaunya apa? Dalam loh galaunya pakai gue. Iya, galaunya lebih deep ini kayaknya nih. Oke, yang lain silahkan ditunggu. Mungkin kabarnya biasa-biasa saja juga nggak apa-apa. Kenyataannya emang mostly kita hidup di zaman sekarang kan biasa-biasa aja kan. Teman-teman juga aku yakin hadir di sesi ini karena merasa kok hidup gue gini-gini aja gitu. Gimana caranya biar bisa punya skill baru mungkin. Gimana caranya biar bisa punya habit baru gitu. Atau mungkin gimana caranya biar bisa menghilangkan habit buruk yang selama ini terus berulang dalam kehidupan. Sedih Mas, waduh, sedih. Mari kita puk-puk online yang lagi sedih dan Peluk yang Novia baik juga. Cari. Ke Verena Cindy juga kan lagi galau, kita puk-puk dan hook online. Semoga kondisinya bisa membaik. Oke, terima kasih. Ini saya pelan-pelan lanjut ke slide selanjutnya ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya pengen nanya lagi nih, teman-teman bisa tulis lagi di kolom chat ya. Kira-kira bagaimana dengan resolusi 2024? Ada yang tercapai atau tidak? Silakan. Kalau misalnya ada yang tercapai, mungkin bisa ditulis yang tercapai apa. Kalau ada yang tidak tercapai, kalau berkenan mungkin boleh ditulis juga. Tidak tercapainya yang mana? Monggo Atau mungkin silakan. ada yang tidak menentukan resolusi, bisa juga. Boleh juga. Kalau Mas saya tahun kemarin ngalir Mas kayak air gitu misalnya. Wah, nggak apa-apa juga. Baru akhir tahun saya mulai sadar kok kalau ngalir kayaknya nggak enak gitu kan. Pengen mulai menentukan sesuatu. Boleh juga. Silahkan, monggo ditulis. Aku tahun lalu nggak punya, tahun 2024 nggak pakai resolusi. Tapi tahun ini intensi aku celebrate 2025. Oke, Celebrate 2025. Thank you, Mbak Vita. Aku pribadi sebenarnya juga tidak ada resolusi di 2024. Cuman yang jelas ingin apa istilahnya, mengkonsistenkan hal-hal baik yang sudah ku lakukan di tahun sebelumnya, gitu. Dan Apa tuh? beberapa ku eskalasi. Yang jelas olahraga, meditasi, terus kemudian membangun jejaring, itu sih. Di ekskalasi tuh maksudnya apa, Put? Di leveling ya, ditingkatin gitu.
Kayak Jad tahun 2023 misalnya olahragaku itu ya asal rutin aja, hanya berdasarkan jam. Tahun 2024 aku udah menghitung detil kalori yang kubakar selama olahraga, wow, gitu. Apalagi ya, meditasi. Nah, meditasi juga waktunya sudah naik dikit, sama, mencoba beberapa teknik meditasi yang baru sih. Teman-teman, wah ini nggak ada yang nulis di kolom loh chat. kok nggak ada yang jawab? 2024 kayaknya, oh nih, Galuh, tahun lalu resolusi turun BB baru ada progres akhir tahun. Lanjut tahun ini supaya lebih konsisten olahraga Konsisten, dan makan sehat. oke. Arta, Terus tercapai sampai konsisten konsisten yoga. yoga Satu satu bulan satu bulan. baca buku. Satu Oh, buku ya. oh, satu Meditasi, bulan satu buku. nice. Oke, meditasi. Oke, ya itu menarik. Satu bulan Keren. satu buku. Ya, Hmm. 2023 tuh aku gitu tuh malah satu bulan satu buku. 2024 nggak terpatok ke buku. Jadi semua artikel, semua riset, jurnal-jurnal penelitian ku baca. Tuh. Gitu. Ini ada Bernadia. Tahun 2024 turbulence, 2024. Mas. Mas, start Oke. everything in new place and new career. Banyak Oke. terseok-seok. Banyak belajar hal baru dan lebih banyak melihat ke dalam diri. Overall tercapai tapi step by step banget. Lah, malah nggak Oh, apa-apa ya Put ya, step nggak by apa-apa. step. Naik turun, begitulah hidup. Mm-mm. Aku pun juga begitu kok, jangan eh, nggak mesti itu terus selalu lancar. Maksudnya normal, naik turun. Namanya tren berprogres itu kan bukan kurva lurus naik ya. Dia pasti akan ada naik turunnya. Dan nggak apa-apa, justru malah kita jadi belajar tuh di momen-momen naiknya kenapa, turunnya kenapa. Jadi kita bisa lebih kenal sama diri kita sih sebenarnya. Hmm. Bernadia, namanya kayak nama penyanyi yang tadi lagunya di ini ya. Lagunya di play. Oke, ada Ada lagi lagi yang lain? teman-teman? Mm-mm. Kalau enggak, kita 2024. lanjut dulu kali ya. Yuk, mari. Lanjut, oke. Nah, ini satu hal yang sering ku temui sih sebenarnya di klien atau ke peserta-peserta gitu ya. Kalau ngisi sesi, terutama bahas soal goals, bahas soal tujuan dan lain sebagainya. Apalagi di zaman sekarang gitu ya. Dan kebiasaan ini tuh mulai muncul sebenarnya mulai dari generasi milenials. Banyak yang ketika menetapkan tujuan pengennya itu cepat gitu, pengennya kesampaian cepat gitu. Jarang ada yang mau berproses, jarang ada yang mau konsisten dan sabar. Nah, akhirnya karena pengen cepat, jadinya memakai cara-cara yang tidak sehat atau memakai cara-cara yang tidak tepat gitu kan. Let's say misalnya ada yang punya resolusi, punya tujuan ingin meningkatkan pendapatan gitu kan. Nah, di tahun kemarin itu kan ada begitu banyak em, apa ya, ada begitu banyak teori-teori finansial yang sebenarnya kita tidak terlalu paham tapi hanya FOMO sekedar ikut doang. Saya tidak menyalahkan, saya pakai contoh ya, misalnya Bitcoin atau kripto dan segala macam. Bukan berarti itu salah, enggak. Tapi banyak yang terjun tapi tidak mau belajar. Hanya karena mendengar kalau terjun ke situ itu pasti nanti cepat kaya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi nggak mau belajar prinsip investasi dan lain-lain. Itu satu contoh gitu ya. Ada yang pengen turun BB misalnya, terus kemudian ketika ikut sesuatu programnya lama dan susah, akhirnya memilih jalur-jalur obat-obatan yang nggak sehat gitu. Ada juga yang menggunakan cara-cara instan lah ya sebenarnya. Nah, so bagi saya pribadi, ini untuk ngebentuk mindset kita di awal, daripada cepat, saya lebih baik memilih untuk kita tepat gitu. That's why kenapa eh, pada perjalanannya nanti gitu ya, kalau memang teman-teman ikut lagi ke seri kelas selanjutnya, teman-teman akan mulai paham, mulai mengerti bahwa kadang yang terpenting itu justru prosesnya, gitu, bukan tujuannya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ketika menjalani proses, teman-teman bahkan mungkin punya tujuan-tujuan baru yang lebih oke, gitu. Atau bahkan mungkin sudah tidak terlalu melekat lagi dengan tujuan-tujuan itu. Pertanyaannya apakah menetapkan tujuan di awal salah? Enggak juga. Bagi banyak orang, bagi sebagian besar orang itu penting. Kenapa? Karena ya itu memicu mereka untuk mulai bergerak. Nah, analoginya kalau naik kapal ya kayak semacam mercusuar gitu ya. Jadi kita tahu arah mana yang kita tuju. Kurang lebih begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya tepat dalam menetapkan tujuan gitu.
Nah, kalau membahas soal tepat kan balik lagi ya, godaan di zaman sekarang itu kan adalah semua pengennya instan, semua pengennya sesegera mungkin jadi, semua pengennya sesegera mungkin ada hasilnya gitu. Jarang ada yang mau berproses. Dan ditambah lagi ada banyak banget godaan-godaan yang menawarkan cara-cara cepat itu. Dan kita biasanya menutup mata dengan resiko-resikonya gitu, atau kita tidak siap untuk menerima konsekuensinya. Nah, so di sesi ini untuk mengawali, balik lagi, kita garis bawahi bersama, kita menggunakan cara yang pelan-pelan gitu ya, tapi kita bisa mengukur diri kita bisa sadari progresnya. Oke, nah secara umum untuk sesi kali ini saya akan membahas tiga topik besar utama. Yang pertama adalah membahas soal motivasi, yang kedua adalah membahas soal identitas, terus kemudian yang ketiga adalah membahas soal mencapai tujuan. Itu detail-detailnya nanti akan saya jelaskan lebih jauh, akan kita diskusikan lebih jauh. Nah, pertama-tama gitu. Tadi kan sudah ada yang menuliskan tujuan gitu. Nah, mungkin tadi menuliskan tujuannya kan masih impulsif gitu kan. Masih karena ada pertanyaan, ya udahlah yang muncul di pikiran aja langsung ditulis di kolom chat gitu. Nah, sekarang teman-teman coba tuliskan lagi tujuannya. Namun kali ini coba lakukan di kondisi yang lebih mindful gitu ya. Sadar diri dulu, sadar nafas dulu, take your time, hening sebentar, terus kemudian tuliskan tujuannya. Lebih dari satu nggak apa-apa, tapi saran saya jangan kebanyakan, gitu. Biasanya yang kebanyakan itu Oh, malah nggak kesampaian. tujuan, sorry. Gimana, Mbak? Tujuan ini bukan prasasti yang dituliskan di batu kan? Maksudnya kita Bukan. sekarang justru lagi mau latihan menetapkan tujuan yang tepat tadi kata kamu tepat gitu kan. Jadi berarti teman-teman tuliskan tujuan dengan sadar diri dulu, sadar napas dulu. Tujuan yang menurut teman-teman paling tepat, tapi nanti along the way kalau berubah nggak apa-apa gitu ya Put ya. Nggak apa-apa, bahkan di sesi ini pun kemungkinan besar akan berubah, gitu. Bahkan ketika aku mulai menjelaskan motivasi Oke. nanti, ketika kita mulai diskusi soal identitas, ketika mulai diskusi dengan strategi penetapan tujuan misalnya, kemungkinan berubah dan nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu membantu kita supaya balik lagi fleksibel dan tidak terlalu melekat dengan tujuan itu. Karena jangan-jangan ketika kita netapin tujuan di awal, informasi kita masih minim, gitu kan. Tapi apakah itu salah? Enggak juga. Namanya langkah awal kan nggak harus langsung sempurna. Nah, so take your time, silahkan tuliskan tujuanmu, boleh di selembar kertas, boleh juga kalau mau di kolom chat. Kalau misalnya sudah, bisa ketik sudah kali ya di kolom chat. Jadi biar aku tahu gitu. Begitu sambil menunggu Mas Regi bisa putar musik nggak ya? Background gitu. Oke, Galus sudah. Oke, Galuh pengen nyoba nulis di kolom chat kah? Kalau nyaman. Samuel Evan sudah oke, thank you. Novia Sari sudah oke, terima kasih Novia. Oke, sudah mulai banyak. Verena Cindy sudah, Bernadia sudah. Oh, nggak bisa, oke. Oke, nggak apa-apa.
teman-teman yang lain Atta sudah semoga tidak disambi ya. Karena nanti akan ada banyak latihan dan dua arahnya sih. Oke, oke. Kita tunggu satu dua orang lagi mungkin. Tias atau Surya, sudahkah Rizky, Hmm. Oh, Lewina banyak dan banget mungkin Irin? ya. Saya punya tujuan banyak dalam tahun Oh, ini. Surya udah. Surya udah, oke. Oke, Rizky udah, oke, thank you. Oke, aku lanjut pelan-pelan ya. Yep. Yang masih bingung galau, it's okay. Tidak harus langsung ketemu sekarang juga nggak apa-apa. Oke, nah kita masuk ke topik yang satu dulu. Nah, topik satu ini adalah bahas soal motivasi. Nah, membahas soal motivasi, saya pengen bahas satu teori psikologi yang menurut saya sangat relevan, terutama dalam penetapan tujuan hingga saat ini. Nah, pertama-tama, ketika kita akan menetapkan tujuan, kita butuh sadar akan motivasi kita dulu. Nah, biasanya secara garis besar atau secara umum, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik, gitu. Nah, kalau istilah ngetrennya sekarang, kalau aku perhatikan, sebenarnya intensi itu mirip-mirip dengan motivasi intrinsik, gitu. Atau kalau bahasa Indonesia mudahnya adalah niatan dari dalam hati. Nah, apa sih sebenarnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu? Intrinsik tentu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri. Kenapa? Karena kita sadar akan manfaatnya dan biasanya memberikan kepuasan batin. Nah, sementara motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar diri. Nah, jadi mudahnya adalah kecenderungannya selalu it's all about reward and punishment. Saya melakukan ini karena saya dapat reward ini gitu. Atau saya melakukan ini supaya saya tidak dapat punishment ini. Nah, biasanya motivasinya adalah untuk mengejar imbalan atau menjauhi hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, secara umum, berdasarkan penelitian-penelitian psikologi, motivasi intrinsik itu cenderungannya lebih sustain atau lebih berkelanjutan. Sementara motivasi ekstrinsik itu biasanya hanya sementara. Kenapa? Karena bila reward and punish-nya hilang, biasanya perilakunya juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, permasalahannya, manusia-manusia modern zaman sekarang itu terbiasa melakukan sesuatu harus ada reward atau karena menjauhi punishment. Nah, ketika ditanya motivasi intrinsik atau intensinya, sebagian besar kebingungan. Kenapa? Karena ya seumur hidup mungkin dia melakukan sesuatu ya karena itu tadi untuk dapat reward, untuk dapat punish. Bahkan mungkin terpola gitu ya tanpa kita sadari. Ambil contoh sejak kecil misalnya, sejak kecil kita berperilaku baik atau belajar dengan tekun supaya kita dapat reward ujian mungkin dari orang tua kita gitu ya, atau supaya orang tua kita nggak marah-marah sama kita kalau nilai kita jelek. Nah, itu kan sebenarnya pola didikan bertahun-tahun yang membuat akhirnya ketika kita berperilaku cenderung ke arah ekstrinsik. Nah, semakin dewasa, biasanya pelan-pelan kita sudah mulai mengarah ke, mulai ketemu tuh motivasi-motivasi intrinsik kita. Yang paling umum, walaupun nggak semuanya, beberapa motivasi intrinsik itu bisa jadi mungkin bertentangan dengan eh, keinginan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena ya saya melakukan ini karena saya bahagia, tanpa perlu mencari validasi dari orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika saya menjelaskan, apakah lantas harus ketemu motivasi intrinsik dan nggak boleh pakai motivasi ekstrinsik? Bagi saya pribadi, kita gunakan keduanya untuk membentuk kebiasaan yang baik. Nah, sebenarnya nanti di webinar, kalau berlanjut ya, di seri yang kedua,
itu saya akan jelaskan gimana caranya bisa memanfaatkan menggunakan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dengan baik dan apa adanya. Nah, tapi bagi saya personal, untuk menetapkan tujuan, apalagi resolusi dan jangka panjang, sebaiknya kita juga harus kita juga perlu ketemu motivasi intrinsiknya dulu, gitu. Sehingga kita tidak bergantung ke reward dan punishment. Kita tidak melekat pada reward dan punishment. Ada nggak ada itu, kita tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, makanya di bawah kan saya tulis, Put, ya, kamu boleh kasih contoh nggak, Put? Contoh mungkin dari kamu gitu ya, hmm, motivasi intrinsik tuh kayak apa, ekstrinsik tuh kayak apa sih? oke, sebenarnya nanti di bawah akan lebih jelasnya di bawah. Di slide-slide selanjutnya akan lebih clear sih. Oke, Contoh contoh ringkas aja ya. Contoh ringkas misalnya, pengen lebih sehat gitu ya. Terus kemudian kuturunin lagi supaya bisa terukur, berarti contohnya misalnya lingkar perut atau berat badan yang ada perubahan. Nah, lebih kecil lagi di motivasi intrinsik adalah dulu waktu saya belum memahami ini, ya saya berolahraga itu hanya untuk ngejar reward gitu ya. Kenapa? Supaya berat badan saya turun dan orang-orang di sekitar saya itu praise saya karena berat badan saya turun gitu. Nah, semakin ke sini, semakin saya berlatih mindfulness, berlatih soal kebiasaan dan lain-lain, saya mulai sadar bahwa nggak bisa hanya mengandalkan itu. Akhirnya, pelan-pelan saya mulai melatih diri untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu. Ternyata bisa ditumbuhkan gitu. Nah, sekarang olahraga bagi saya itu adalah kesenangan. Nah, kalau nggak olahraga, saya berasa ada yang kurang. Bahkan kalau sekarang, justru malah latihannya, kalau memang saya lagi sibuk dan nggak sempat olahraga, gimana caranya saya tidak merasa, apa sih, merasa ada yang kurang. Jadi nggak apa-apa gitu. Tidak terlalu melekat dengan aktivitas olahraganya juga. Nah, justru saya sekarang ada di situ sebenarnya. Kurang lebih seperti itu gitu. Nah, cuman buat teman-teman karena ini masih tahap awal, nah coba pelan-pelan temukan. Makanya saya pakai istilah termsnya temukan. Coba temukan motivasi intrinsikmu supaya tidak terlalu bergantung dengan ekstrinsik. Di sepanjang jalan nggak apa-apa kalau kita mau pakai motivasi ekstrinsik untuk membuat kita terus semangat. Kurang lebih gitu. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, oke, selanjutnya tadi kan saya udah jelasin, udah kasih contoh juga. Sekarang saya pengen nanya ke teman-teman. Kira-kira dari tujuan yang teman-teman barusan tuliskan, apa motivasinya? Nggak apa-apa kalau misalnya hanya ada ekstrinsik nggak apa-apa, begitu. Atau sudah ketemu dua-duanya nggak apa-apa juga, baik juga. Nah, yuk sharing. Pengennya sih nggak cuma di kolom chat ya, tapi ada yang mau langsung aktifin mikrofon kali ya, supaya kita bisa ngobrol dan diskusi. hmm, Atau siapa dari nih Mbak Vita yang dulu juga boleh mungkin. iya, aku tuh tadi masih agak ini ya, masih agak bingung karena oke, tujuan dulu, pertama tujuan yang tepat, tuju mungkin kalau kecil-kecil banyak gitu ya tujuannya gitu, salah satunya pengen berhenti snacking malam gitu. Motivasi ekstrinsiknya apa? Oke, berarti, supaya badan nggak melebar gitu, supaya lebih sehat. Motivasi intrinsiknya apa ya? Belum belum ngebayang tuh, Put. Em, aku bantu dengan inquiry pertanyaan ya. Itu kan berarti Mhm, sebenarnya bukan memulai kebiasaan baru ya, tapi menghentikan mmm, kebiasaan buruk yang lama. ya, Dan ya, kesenangan apa dari dalam diri yang muncul ketika Mbak berhasil menghentikan kebiasaan buruk yang lama itu? mmm, Karena oke, kan sejauh ini justru senangnya kalau makan. Nah, sekarang coba dibalik. Gimana caranya ketemu motivasi kalau nggak makan saya malah senang. mmm. Oh iya bener tuh, aku bisa merasa, eee, ada small wins ya, small keberhasilan, "Oh gue berhasil, nggak makan nggak snacking malam ini." Itu ada sih rasa senangnya. Oke, that's good. Untuk permulaan baik. Biasanya nanti seiring berjalannya waktu ketemu lagi tuh. Oh, ternyata dengan saya nggak snacking,
saya jadi apa gitu misalnya. Hmm. Oke. Ya, ketemu. Dengan Apalagi nggak snacking malam, pagi lebih lancar ke belakang. lagi lebih lancar ke belakang. Oke, itu baik ya, itu Tapi dari itu jalan. jadi ekstrinsik lagi dong, Put. Sebenarnya nggak melulu ekstrinsik ya, karena kan itu buang air besar ke belakang kan tidak dimotivasi oleh sesuatu di luar ya, tapi dimotivasi oleh Oke, oke, oke. naturali dalam diri kan, gitu. Nah itu contoh untuk menghilangkan kebiasaan ya. Kalau membentuk kebiasaan, Hmm. teman-teman deh, monggo, silakan. Ada yang mau jadi volunteer? Kalau bingung, Yap. oh ini ada yang nanya, motivasi intrinsik Mas Putra untuk berolahraga apa ya? Saya sudah senang dengan berolahraga gitu. Olahraga itu jadi sarana refreshing saya gitu. Kalau seharian di depan layar gitu ya, di depan laptop, kerja dan segala macam, olahraga itu jadi sarana refreshing bagi saya pribadi. Nah, itu motivasi Hmm. intrinsik saya gitu. Bisa dibilang motivasi intrinsik itu lebih feeling, lebih yang intangible gitu ya, Put. Iya, atau mungkin Mbak Vita kalau lebih mudah Oke. gunakan terms intensi juga nggak apa-apa. Hmm. Oke. Ya, ya. Untuk Teman-teman ada yang mau mulai, sharing open camp? aduh bentar, eh Bernadia atau Galuh? layar. Sam? Ya, aku boleh, Mbak. Ya, Siapa nih? silakan Siapa Mbak. nih? Bernadya. Silakan, silakan. Siapa? Saya? Ya, Bernadi. Ya, Oke. Bernadia. Aku nulis tujuannya beradaptasi dengan budaya dan bahasa. Karena sekarang baru pindah tempat tinggal. di Spanyol ya Mbak? Iya nggak sih? Iya. Gila kan, saya instingnya kuat. Enggak, baru lihat story-nya padahal kemarin. Jadi motivasinya ekstrinsiknya pastinya bisa lebih mudah dapat kerjaan ya kalau di sini. Oke, that's Dengan good. bisa belajar bahasanya. Tapi intrinsiknya biar bisa feeling connected with the new place aja sih dan Ah, komunitas. bagus, bagus. Itu contoh yang menarik. Ada ini nggak Mbak? Terbantu nggak dengan menemukan motivasi itu? Eee, Makanya aku bilang tahun 2024 tuh turbulence karena baru pindah, terus kayak sulit untuk ketemu orang atau komunitas Hmm, karena ngerasa belum comfortable sama, apa ya, communication-nya kan, komunikasinya karena hmm. kalau di sini mainly memang harus bisa bahasa Spanyol. Jadi aku tahun ini kayak Ah, ya oke. goal-nya untuk bisa lebih percaya diri dan nggak takut salah aja sih. Oke. Oh, bukan bukan Inggris ya berarti ya, Spanyol ya. Mhm. Oh, di kota mana Mbak? Saya di Canary Island, Mas, dekat Afrika. Oh, bukan di ini, di benua Eropanya berarti ya. Bukan, bukan. I see, I see. Oke, lebih menarik lagi. Thank you, Mbak Thank you. Bernadia. Yang lain, satu lagi deh, mungkin. Silakan. Siapa? Siapa yang mau sharing nih? Oh, tadi Sam, Samuel Evan. Oke. sharing yuk Samuel. Semisal bangun jam 5 pagi motivasinya agar lebih produktif, apakah itu ekstrinsik atau intrinsik? Ayo ditanyakan sambil sambil Hmm. ngobrol sama Mas Putra, Sam. Ditanyakan dengan bersuara. Halo, Halo, Sam. iya, itu aja sih mau tanyanya. Kalau misalnya kita tujuannya bangun jam 5 pagi, motivasinya untuk lebih produktif itu, apakah itu motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Oke, kutanya balik ya. Sam sendiri seneng nggak bangun pagi sekarang? Senang sih. Senang, oke. Nah, senang bisa bangun pagi aja itu udah motivasi intrinsik sebenarnya. Oh, Nah, kalau di teori psikologi, semua perilaku manusia itu dorongannya adalah melakukan yang disenangi dan melarikan diri atau menjauh dari sesuatu yang bikin dirinya menderita gitu. Nah, jadi kalau Sam sudah bangun pagi aja, nggak perlu misalnya nih ya, kalau level ekstrimnya bangun pagi tapi nggak perlu ngejar produktivitas, Sam seneng nggak?
Senang sih. Nah, itu sebenarnya udah motivasi intrinsik. Dapat produktivitas, itu tambahan nilai plus supaya motivasi intrinsiknya keluar, ditambah dengan motivasi ekstrinsik bisa produktif. Berarti kalau apakah kita bisa samain motivasi intrinsik itu sama kayak positif afirmasi gitu, Kak? Bisa disamain nggak ya? Nah, ini menarik nih pembahasan soal positif afirmasi. As long as positif afirmasinya itu beneran selaras dengan perasaanmu, nggak apa-apa. Nah, aku ketemu dengan banyak orang, positif afirmasinya itu hanya denial. Saya senang melakukan ini, saya senang melakukan ini. Deep down in dalam hatinya dia tidak senang. Gitu. Nah, padahal sebenarnya yang dibaca oleh otak kita, kalau pakai bahasa-bahasa anak sekarang ya, yang dibaca semesta gitu kan. Itu kan sebenarnya perasaan kita yang ada di dalam. Gitu. Nggak cuman sekedar afirmasi-afirmasi, tapi kita masih denial. Gitu. Karena jangan-jangan kalau kita mengafirmasi positif, tapi kitanya sendiri masih denial, kita justru lagi ngelatih diri kita untuk selalu menyangkal akan emosi yang kita alami. Kita malah justru semakin terpisah dengan diri kita. Dan itu sebenarnya kalau dari pendekatan mindfulness nggak sehat gitu. Dan bikin habit kita malah makin ruwet biasanya. Kita malah jadi makin lebih mudah frustasi nanti. Jadi nggak apa-apa, diselarasin dulu. Nggak berarti harus langsung emosinya ngikut, selalu positif dan baik, nggak juga. Tapi kalau emang belum nyaman, belum senang, ya nggak apa-apa, sadari dulu aja ketidaknyamanan dan ketidaksenangannya itu. Oke, Kak. Thank you. Thank you, sayang. Gitu, oke. Berarti kalau yang tadi kamu bilang afirmasi positif tapi masih denial itu adalah cuman di mulut ya? Betul, betul. Nah, itu Oke. itu sebenarnya tadi kan ada yang gunakan terms manifestasi kan. Biasanya orang kalau pengen memanifestasi kan pasti akan selalu afirmasi positif, afirmasi positif. Aku tidak menyalahkan itu, nggak apa-apa. Tapi sadari kalau itu selaras nggak dengan emosi yang ada di dalam diri. Nah, kalau nggak hati-hati, gitu. Itu bisa jadi jebakan juga. Gitu sih. Satu lagi ya, ini ada Galuh. Galuh ini saya panggilnya Mas, Mbak, atau nama aja ya? Galuh mau langsung ngobrol sama Mas Putra? Iya, Thank you, Sam. thank you, Sam. Ya, Mana Galuh? Yuk ngobrol bareng Mas Putra biar bisa ditanya-tanya. Jadi kamu lebih jelas. Oh, Oh, anaknya anaknya lagi mau lagi mau tidur. tidur. Oke Oke. deh, aku baca Iya, aja tadi ya. udah bilang. Saya suka makan fast food dan minuman manis. Sampai akhirnya hampir obes dan parahnya kalau lagi stres tambah banyak makan makanan enak di mulut saja. Kena GERD dan mood swingnya parah. Setelah mencoba olahraga dan makan sehat, meski belum konsisten, badan ada perubahan yang positif. Jadi ada rasa happy, badan mulai segar, dan BB berkurang. Oke, sebenarnya dari chat ini udah ada muatan intrinsik dan ekstrinsik gitu. Ketika sudah dapat dampak diri, sudah mulai merasakan dampak baik dari perubahan kebiasaan, sebenarnya motivasi intrinsik sudah jadi mulai tumbuh gitu. Nah, bagiku kalau misalnya boleh memberikan saran, tinggal ngelatih supaya olahraga dan makan sehatnya jadi kesenangan baru. Karena kan sebelumnya kesenangannya adalah makan fast food dan minum manis kan. Nah, di zaman sekarang, karena saya sendiri juga ngelakuin, ada begitu banyak cara supaya makan sehat itu jadi hal yang menyenangkan. Gitu. Contoh, contoh sederhana ya. Saya sekarang banyak follow akun-akun yang suka masak atau bikin makanan sehat dan sederhana. Nah, proses saya dan istri ya, apa sih bereksperimen bikin makanan itu jadi hobi baru bagi kami. Itu jadi kesenangan baru bagi kami. Gitu. Nah, terus apakah kami benar-benar menjauhi makanan yang nggak sehat? Ya nggak juga. Kalau ada undangan dari teman, ada yang ulang tahun terus traktir, ya kami tetap fleksibel dan tetap makan. Gitu sih. Oke. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya, Mbak Vita ya. Put nanya satu lagi. Oke, Tadi kan boleh. di awal kamu bilang menentukan tujuan yang tepat gitu. Itu nanti kita akan bahas di belakang menentukan tujuan yang tepat atau Ada di ending. oke.
Sip sip sip. Iya. Kalau di konten kan tonton ini sampai akhir ya. Latih attention Retain ya, span oke. supaya panjang, tidak ini ya, pendek-pendek. Oke. Oke lanjut. Oh, ada yang mau nanya. Boleh, Novia, tanya. Tanyanya live dong, kalau mungkin. Silahkan. Boleh, silakan Novia Sari. Iya, eh, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, ini saya kan lagi di Papua, jadi di sini udah jam 10:30 dan posisi anaknya tadi kebangun. Nggak Jadi apa-apa. ini camp dulu. Nah, yang mau saya tanyakan setelah tadi instruksi dari Mas Putra tentang menetapkan tujuan, kok rasanya motivasinya tuh ekstrinsik semua, Mas? Bisa di-share Iya, kah? Bisa di-share kah? sepertinya saya keep sendiri aja, Mas. Oh, Cuman oke, oke. iya, cuman motivasinya itu tadi. Nah, saya tuh mau nanya, gimana cara kita menggali motivasi intrinsiknya, Mas? Gitu. Ya. Ya, Oke. oke. Ini tuh pertanyaan menarik banget dari Novia Sari. Em, Gini, ini balik lagi di penjelasan saya sebelumnya ya. Banyak saya ketemu, ini nggak cuma Novia juga ya, ketemu dengan peserta atau ketemu dengan klien yang memang akhirnya perilakunya itu didorong oleh ekstrinsik semua. Kenapa? Balik lagi mungkin tanpa disadari karena sejak kecil terpolanya gitu. Ya saya melakukan ini karena orang tua, karena tuntutan sosial, karena em, menyenangkan orang lain misalnya, karena FOMO, karena sebagian besar juga melakukan itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, saya mulai dapat insight ini jujur waktu baca buku yang cukup terkenal, judulnya itu Berani untuk Tidak Disukai, gitu kan. Nah, inti dari buku itu adalah kadang supaya kita bisa bahagia, kita itu harus berani untuk nggak harus semua orang di sekitar kita itu suka dan senang sama kita dan nggak apa-apa. Nah, memahami itu kalau dikaitkan dengan motivasi intrinsik jadi masuk. Kenapa? Karena ketika kita melakukan motivasi intrinsik, ya saya senang melakukan ini tanpa perlu persetujuan dan validasi dari orang-orang di sekitar saya. Nah, that's why kenapa ini jadi menarik. Pola yang juga sering saya temukan gitu ya. Ketika kita ingin mencoba kebiasaan baru, biasanya circle kita yang lama itu jadi ada yang nyinyir. Nggak semua ya, tapi beberapa kali saya ketemu gitu. Gitu. Misalnya, nah waktu saya mulai olahraga dan mulai ini makanan sehat, itu ada salah satu saudara saya itu yang nyinyirnya gini, wih gila sih paling olahraga nih sekarang. Nah, nggak harus bikin sedikit, ya di awal tentu, kok gitu sih kita mau bikin kebiasaan baik kok lu malah nyinyir gitu. Awalnya jujur agak goyang dikit, terus harusnya gimana nah. Tapi ya biasanya saya kalau ngalamin itu saya akan meditasi, berproses dengan rasa itu dan saya mulai sadar ya it's okay. Kita tetap bersaudara tapi mungkin kalau ketemu ya nggak perlu ngobrol itu juga kan nggak apa-apa. Nah, dan di perjalanan saya akhirnya malah ketemu dengan orang-orang selaras yang suka juga dengan aktivitas olahraga. Gitu. Nah, so balik ke pertanyaannya, coba disadari dan dicek pola-pola yang ada dalam diri kita ketika melakukan sesuatu. Pernah nggak Novia ngelakuin sesuatu karena senang, karena Novia tahu itu baik, karena Novia tahu itu bermanfaat buat diri Novia dan orang-orang di sekitar Novia, tanpa perlu dukungan, motivasi, atau validasi dari orang di sekitar. Kalau belum ketemu nggak apa-apa, nggak harus diketemuin sekarang, tapi minimal sadari itu dulu aja. Dan memang nggak mudah, gitu. Kenapa? Bagi kita masyarakat Indonesia yang konformitasnya tinggi, gitu ya, ikatan kohesivitas ya aku bilangnya, antar pertemanan, antar anggota keluarga, nah itu biasanya rentan dengan itu. Jadi apa-apa itu ngecek orang sekitar dulu gitu. Ini kira-kira Betul, Mas. gimana, betul? Betul. Nah, coba disadari dulu aja itu dan sadari dulu pola-polanya. Oh, oke, oke. Gitu.
Kalau Minimal kita rasa nyaman gitu ya Mas ya, dan senang gitu ya. iya, Novia sendiri senang dan nyaman dengan itu. Oke. Sebenarnya PR terbesarnya nanti adalah ketika yang nyinyirin dalam tanda kutip gitu Mm-mm. adalah orang paling dekat. Ya, betul. Nah, itu yang jadi PR bersama yang memang akhirnya butuh berproses lebih lanjut sih. Oke, oke, Mas. Gitu. Kurang lebih begitu, Novia? Ya, jelas Mas. Ya, Oke. terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you Thank pertanyaannya. you. Oke. Put si Baik. paling olahraga. Berarti sebenarnya kalau motivasinya ekstrinsik sebenarnya mungkin aja mencapai tujuan tapi nggak sustain ya, maksudnya susah di-sustain gitu karena ya itu nggak datang dari dalam hati gitu ya, karena intrinsik itu bisa nggak dibilang bahwa itu sesuatu yang datangnya dari dalam hati kayak tadi gue senang melakukannya, gue nyaman melakukannya, emang Banyak, dorongannya dari dalam hati intinya ya. betul. Kayak gimana ya? Ada beberapa orang yang melakukan sesuatu ya karena dia tahu itu baik, gitu ya. Tanpa perlu nggak jadi sensitif. Tanpa perlu mengharapkan inilah imbalan dan lain sebagainya gitu. Nah, motivasi intrinsik itu lebih dalamnya lagi ke arah situ gitu. Dan memang itu susah bagi kita yang selama ini dididik melakukan sesuatu itu untuk orang lain, untuk nyenengin orang, untuk validasi dan lain. Gitu sih. Ya, sebenarnya konsep ini tuh kalau di luar negeri yang cenderung lebih individualis mungkin lebih mudah ininya ya, lebih mudah nangkep kali ya. Sementara di kita kan yang sangat Hmm, ketika berperilaku itu kan kayak pasti akan ngelirik sebelah-sebelah dulu kan, ngelirik orang-orang di dekat kita dulu kan. Oh ya, iya ya. bener, aku jadi sebelum lanjut jadi keinget ya, dulu pertama kali ngebangun habit olahraga, aku tuh olahraga dalam kamar, pintu ketutup. Hmm. Kenapa? Karena malu. Ntar kalau di luar diceng-cengin gitu. Baru mulai berani keluar itu Oke. setahun. Itu kan kalau nggak salah pas awal-awal pandemi ya. Setahun setelah itu baru ya baca-baca buku dan meditasi segala macam. Ini harus ku level up nih, nggak boleh hanya dalam kamar terus karena ada banyak olahraga nggak sehat kalau dalam kamar kan. Hmm, hmm. Akhirnya mulai berani. Turning point itu terjadi karena kamu sengaja memprosesnya ya gitu untuk level up ya. Mm-mm. Oke. Dan memang bener ada yang nyinyirin, tapi ya aku udah sadar konsekuensi itu gitu loh. Gitu sih. Oke. Oke, Mulai sekarang Putra si paling olahraga. Sorry, bercanda. Ya, lanjut. oke lanjut dulu ya. Nah, topik yang kedua kita bahas soal identity atau identitas. Nah, identitas itu adalah sesuatu yang membentuk diri kita gitu. Nah, ini aku kutip dari tulisannya buku Atomic Habit itu penulisnya apa ya? Pokoknya aku kutip dari buku Atomic Habit. The key to building lasting habits is focusing on creating a new identity first. Gitu. Jadi, kalau kita mau ngebentuk habit yang baru, fokusin dulu ke identitas kita. Gitu. Nah, nanti kita bahas lebih detail apa sih sebenarnya identitas, bedanya dengan tujuan itu apa, dan lain sebagainya. Nah, salah satu paling mudah melihat identitas kita adalah lewat perilaku kita sehari-hari. Kenapa? Karena perilaku kita itu kan sebenarnya cerminan dari keyakinan kita terhadap diri kita. Nah, ini juga dari buku Atomic Habit gitu kan. Sebenarnya kalau di bukunya dia itu menjelaskan paling dalamnya itu adalah identity gitu. Kalau identity-nya udah firm, baru pelan-pelan mulai bisa ngebentuk sistem atau prosesnya gitu. Nah, ini juga nggak akan kubahas di pertemuan kali ini, panjang banget, dan pada akhirnya nanti terwujud atau bahasanya termanifestasikannya adalah dalam bentuk hasil. Nah, identitas itu bisa berupa keyakinan kita, penilaian kita, cara kita memandang diri kita sendiri, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya,
apakah tujuan kita selaras dengan identitas kita. Nah, kalau teman-teman masih bingung, kita bahas lebih detail lagi ya. Soal membentuk identitas, gitu kan. Nah, seringkali waktu kita menetapkan tujuan, fokus kita itu kan hanya di outcome kan, hanya di hasil, gitu. Pengen turun BB 50 kilo misalnya kayak gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya, apakah kita sudah membentuk identitas yang selaras supaya BB kita bisa turun sekian kilo itu? Nah, that's why kenapa kalau ngomongin soal identitas, itu selalu ngomongin soal mindful, selalu ngomongin soal kesadaran akan diri kita. Kita menilai diri kita itu seperti apa sih? Kita melihat diri kita itu seperti apa sih? Kita memandang diri kita itu seperti apa sih? Pakai contoh misalnya tujuan menurunkan berat badan. Identity yang clear adalah saya adalah seseorang yang tiap hari berolahraga. Gitu. Yang kedua adalah saya adalah seseorang yang menjaga pola makan. Nah, ini dua opsi yang bisa kita munculkan dan lebih clear lagi bisa kita wujudkan dalam bentuk perilaku. Karena akan jadi aneh kalau kita bikin resolusi, saya ingin menurunkan berat badan, tapi kita sendiri menilai diri kita adalah, tapi saya malas gerak, gitu. Tapi saya pengennya makan manis gitu. Saya pengennya nyemil terus, gimana dong? Tapi saya pengen naikin berat badan, menurunin berat badan, ya nggak mungkin, itu nggak selaras. Gitu, ibaratnya saya pengen ke mana nih? Saya pengen ke Jakarta, dari Jogja gitu ya, saya pengen ke Jakarta, tapi kita naik bus arah ke Surabaya gitu. Nggak akan pernah nyampe. Nah, tapi sepanjang perjalanan dari Jogja ke Surabaya, kita ngomong terus ke orang-orang di sekitar kita. Saya pengen ke Jakarta saya pengen ke Jakarta, saya pengen ke Jakarta gimana nih, kasih tahu dong. Tapi kita nggak turun dari bus itu. Gitu. Kita tetap naik bus itu sampai ke Surabaya. Nah, ini yang juga sering kutemuin gitu. Dan bahkan aku sendiri juga gitu dulu. Gimana caranya saya bisa lebih sehat dan turun berat badan dengan saya tiap hari rebahan doang, tiduran doang, gimana ya caranya? Wah, udah cari-cari berbagai strategi tuh, gini-gini, baca buku. Ya nggak ada, nggak bisa, nggak ketemu. Gitu. Nah, ini mungkin nanti yang akan kita diskusikan lagi. So, balik lagi. Latihan lagi kita. Membentuk identitas. Nah, silakan. Teman-teman mau sharing, mau mengaktifkan mikrofon lagi boleh. Sebutin tujuannya apa, gitu ya. Terus kemudian coba bentuk identitasnya. Jangan cuma bentuk di ini sih harapannya ya. Jangan cuma dimunculin di sesi ini, tapi sampai rumah. Tapi setelah sesi ini selesai, ya teman-teman mulai melakukan kalimat yang sesuai dengan identitas itu. Oke, ada yang mau jadi volunteer? Silahkan. Yuk teman-teman yuk yang mau ngobrol langsung sama Putra. Put, berarti Ya, identitas ini bisa kita bilang adalah label-label yang kita kasih ke diri kita sendiri ya, yang kita berikan ke diri kita sendiri. iya. Nah, biasanya label itu muncul ya karena kita berperilaku kayak gitu. Hmm. Gitu, kayak apa ya? Kadang kan kita udah punya ini ya, sudah punya, oh si ini tuh orangnya gini gitu kan. Si ini tuh orangnya gini, si ini tuh orangnya gini gitu. Nah, biasanya orang ini tuh dia udah sadar belum sih kalau orang lain menilai dirinya kayak gitu. Kalau di individu yang sehat kan sebelum orang lain punya apa ya bahasanya, stereotip atau stigma itu dia udah sadar dulu kan. Nah, tapi jangan-jangan dia sendiri nggak sadar kalau orang lain memandang dia seperti itu. Nah, cara paling mudahnya ya coba kita lihat diri kita sehari-hari. Kita memandang diri kita apa. Nah, contohnya kalau contoh saya tadi itu, dulu saya pengen turun berat badan, tapi kok saya mageran tidur terus. Gimana caranya saya bisa tetap turun berat badan dengan cara tidur terus gitu kan? Ya ternyata nggak bisa. Saya harus mengubah identitas itu. Saya adalah orang yang tiap hari berolahraga dan saya adalah orang yang menjaga pola makan sehat. Dan sebenarnya identitas itu muncul saya awali dengan perubahan perilaku dulu. Ketika perilakunya berubah dan konsisten, otomatis identitas itu muncul. Gitu sih. Jadi nggak mungkin kalau kita kayak bikin identitasnya dulu sebelum perilakunya berubah. Bagiku sih nggak apa-apa, bisa-bisa aja. As long as
balik lagi yang aku bilang tadi kan, setelah sesi ini selesai, ya kita lakuin itu. Nah, kalau teman-teman dulu pernah dengar konsep apa ya? Biasanya familiar di konsep law of attraction gitu ya, atau the secret gitu-gitu lah ya. Kan menuliskan gitu kan. Tuliskan inimu apa gitu. Nah, sama. Nggak apa-apa tulis aja terus tempel identitasmu. Saya adalah orang yang apa. Nah, biasanya itu membantu kita ngingetin, oke, saya begitu tuh. Maka kalau ada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan itu, nah, kalau di Sigmund Freud bilang ada super ego yang ngasih tahu. Nah, kalau bahasa mudahnya ya ada tata nurani yang ngingetin. Katanya lu orang yang kayak gitu, kok ngelakuin ini. Nah, itu membantu kita untuk inline lagi. Hmm. Gitu sih. Silakan, ada yang mau jadi volunteer? Yuk, yuk. Mau tanya boleh? Boleh. Boleh. Berarti identitas itu positif image-nya dari diri kita atau masih boleh negatif gitu? Yang selama selaras dengan tujuan. Cuman bentar, kalau negatif itu contohnya apa, Kak? Maksudnya ini kan tadi kan suruh cari identitas kan. Kalau misalnya sekarang kayak tadi kan kayak contohnya Mas Putra tadi pengen olahraga tapi mageran. Berarti mageran itu adalah Identitas lama saya sebenarnya. ya identitas lama. Ah, Nah, berarti misalnya sekarang aku masih mageran. Terus berarti aku harus membentuk positive image bahwa aku ini bukan orang yang mageran gitu. Gitu maksudnya. jangan cuma jadi afirmasi positif dan positif image sih. Identitas itu jadi sesuatu yang melekat. Jadi bahkan kamu panggilannya siapa sih? Kak Ulin atau Kak Din? Ulin ya Kak Mas. Ulin. Nah, Kak Ulin bahkan kalau ditanya sama orang bisa dengan bangga nyebutin saya adalah orang yang ini. Hmm. Nah, tantangannya memang di situ. That's why kenapa identitas ini sebenarnya nggak perlu kita gembar-gemborin sih, cukup kita keep dalam ini kita sendiri. Nah, cuma kan karena ini sesi latihan ya, sesi diskusi, ya nggak apa-apa, kita sharing aja. Kira-kira, kalaupun sekarang misalnya masih punya identitas lama dan pengen punya identitas baru, share aja kira-kira identitas barunya apa. Oke. Terima kasih Mas. Sama-sama, Kak Udin. Kak Udin mungkin mau sharing? Boleh deh. Ya, Eh, Tadi tujuannya punya morning routine yang baik. oke. Soalnya selama ini kalau misalnya bangun pagi yang langsung dipegang itu HP. Tujuannya tuh supaya ya pagi-pagi tuh mood mood mata itu nggak langsung ke HP. Terus identitasnya aku mau kalau aku bisa. Mau kalau bisa, Aku bisa kalau aku mau gitu. Kebalik. iya kalau mau apa Mbak? Perilakunya apa nih? Maksudnya kalau aku mau merubah itu, iya kalau aku mau kalau aku punya kehendak sungguh-sungguh mau merubah itu, aku pasti bisa. Nah, boleh ku bantu nggak? Boleh. Nah, coba ditambahkan Hmm. kata kerjanya. Aku adalah orang yang bisa ngapain. Contohnya, aku adalah orang yang kalau bangun pagi bisa minum air putih, misalnya kayak gitu. Hmm. Ada nggak kira-kira? Kalau aku bisa bangun pagi, aku bisa memiliki emosi yang lebih baik. Kata kerja aja Mbak, perilaku aja. Kalau memiliki emosi yang baik itu kan, apa sih ya? Adjektif ya berarti ya, pemilikan ya. Tapi aktivitasnya Oh, apa gitu. Atau aku adalah orang yang bisa bangun pagi. Sebenarnya itu aja cukup. oke. Gitu. Nah, kalau mau lebih detail, kan nggak main HP kan? Aku adalah orang yang kalau bangun, ngelakuin apa? Hmm. Olahraga kah mungkin? Minum air putih kah? Hmm. Atau, I don't know, kalau muslim mungkin sholat, gitu. Hmm. Kalau beragama lain mungkin berdoa.
Aku bisa meditasi kalau aku bangun tidak langsung memegang handphone. Nah, biar lebih firm, Ya, kalaunya dihilangin aja. Aku eh, adalah orang yang meditasi saat bangun pagi. Gitu, Kak Ulin? makasih Mas. Sama-sama. Oke. Atau Kak Ulin masih bingung? Cukup? Cukup, cukup. Cukup, cukup. Oke. Mbak Bernadia, silakan Mbak. Aku mau nanya Mas, kalau misalkan tujuan yang kita tuliskan itu adalah tujuan yang lumayan besar gitu ya, Mm-mm. apakah dia harus dispesifikkan dulu karena saat kita membentuk identitas itu kan kalau aku melihatnya jadinya kalimat aktif ya. Hmm. Kayak jadi saya adalah atau kayak kita merekognisi diri kita seperti apa gitu. Nah, Hmm. apakah tujuan besarnya harus dispesifikin dulu supaya jauh lebih clear? Oke, biar lebih praktis, pakai contohnya Kak Bernadia aja gimana? Misalkan aku salah satu tujuannya itu adalah memulai mengajar dan lebih fokus pada kesehatan mental. Jadi aku mau bekerja di tempat yang lebih fokus terkait dengan kesehatan mental. Oke. Itu kan agak lebar ya. Hmm. Hmm. Heeh. Nah, Terus ya, ah, silakan Mas. nah, aku pancing dengan inquiry aja ya, pertanyaan Hmm. lanjutan ya. Hal apa yang Kak Bernadia, hal-hal kecil apa yang Kak Bernadia bisa lakukan supaya tujuan itu kesampaian? Hmm, yang ada di pikiranku saat ini sih karena aku mau mulai ngajar yoga ya. Aku Oke, mau jadi pengajar yoga gitu. oke. Hmm. Bisa tuh berarti. Aku adalah seseorang yang ngajar yoga. Atau aku adalah seorang yogis ya berarti istilahnya ya. Apa sih? Pengajar yoga sih Mas. Ngajar Kalau yoga aja. yogi nanti saya terlalu Banget high. ya. Posisinya belum nyampe. Nah, udah cakra, 7 cakra Ya udah, terbuka ya. nanti udah pindah pindah ini Udah dimensi. dimensi. Oke, itu bisa sebenarnya. Aku adalah seorang pengajar yoga rutin gitu misalnya. Kalau mau lebih Hmm. spesifiknya lagi, aku adalah seorang pengajar yoga seminggu 3 kali gitu misalnya. Oh, oke oke. Aku soalnya nulisnya gini Mas, saya adalah seorang praktisi kesehatan mental dengan pendekatan kesadaran akan tubuh. Tapi Oke, kayaknya masih terlalu luas ya? betul. Harus hmm. Nah, contoh diriku ya. Identitas identitas itu kan bisa banyak gitu ya. Misalnya em, identitasku yang disematkan orang lain sih walaupun ya udah akhirnya aku embrace praktisi mindfulness gitu kan. Nah, supaya lebih clear aku jadi bikin gini, aku adalah seseorang yang tiap hari, nggak tiap hari deh, 2 hari sekali minimal sharing soal mindfulness di sosial mediaku gitu. Hmm. Nah, lebih Berarti ada spesifik kuantitasnya juga dong, Mas? sebenarnya Ada lebih detailnya sampai ada waktu, ada time-nya. Maksudnya kayak berapa kalinya gitu. Atau kalau di tahap identitas sih sebenarnya nggak perlu. Nah, aku menambahkan sendiri untuk mempermudahku, walaupun ini nanti ada kaitannya dengan bahasan terakhir ya, menetapkan rencana yang lebih tepat. oke oke. Gitu, oke. Ada lagi, Thank you. Pak Bernadia? Cukup, Sudah. thank you. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sam, What? silakan Sam. Ah, Ada gimana? Sam ya? Oke. Oke, kirain Sam mau angkat tangan. Sam? Lagi di kantor Kak, Oh, Oke. dari chat Oke, aja. oke. aku baca, Oke. baca aja kali ya. Oke. Apakah identitas ini berarti apa yang ingin orang lain lihat diri kita itu orang yang seperti apa? Jika tujuan sangat personal seperti kebiasaan spiritual, misalnya bagaimana ya? Enggak, justru. Kalau kejebak dengan orang lain lihat diri kita, itu balik lagi ke ekstrinsik tadi. Gitu. Bagaimana kita melihat diri kita seperti itu? Gitu. Ini sebenarnya lebih dekat dengan motivasi intrinsik lagi ya. Karena kita udah nggak malu lagi untuk mempersepsi diri kita seperti itu.
Nah, kalau sudah jadi kebiasaan rutin, kita malah bangga sebenarnya mempersepsi diri kita dengan itu. Oke. Nah, kayak kebiasaan Put, spiritual, untuk gimana, Mbak? sorry silakan. Oke, nah kayak kebiasaan spiritual mungkin kalau kita ngomong ke orang umum di Indonesia kan nggak semua mudah menerima kan gitu. Waduh gila nih kebiasaan spiritual bisa nyawanya keluar dari tubuh nih ya. Mungkin orang mandang gitu ya. Atau yang mistis-mistis gitu kan. Nggak apa-apa kita bagi kita sendiri mungkin kita punya definisi spiritual versi kita kan. Nah, saya adalah orang yang rutin berlatih tentang spiritual. Apa-apa juga. Gitu. Silakan Mbak Put, Vita. di slide ini kan kamu tulis siapa diri kita saat ini, mindful. Mm-mm. Yang aku mau tanyakan, peran mindfulness di sini apa, Put? Nah, peran mindful sebenarnya penentuan identitas itu kan pasti kita punya identitas lama dan identitas baru gitu kan. Nah, dulu ketika aku pengen turun berat badan dan pengen sehat, gitu, identitas lamaku kan aku orang yang mager nih, pengennya tidur terus. Gitu kan. Nah, tapi aku pengen olahraga. Nah, itu kan sebenarnya pertentangan yang susah gitu kan. Nah, sewaktu Ya. aku meditate, sewaktu aku mindful dengan itu, aku jadi sadar bahwa oke, berarti pelan-pelan aku harus melepaskan identitas lamaku dan harus siap untuk membentuk identitas yang baru dengan berbagai konsekuensinya gitu ya. Dengan berbagai apa sih tanggung jawab di situ gitu kan. Nah, aku mengubah identitas baruku yaitu tadi dua poin ini misalnya. Nah, cara supaya aku sendiri lebih yakin dengan diriku dan itu benar-benar diriku adalah ya dengan aku lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Esensi mindful ini. Berarti mindfulness itu akan sangat berperan di prosesnya ya, untuk menyadari salah satunya identitas lama, kemudian identitas barunya apa, bahkan untuk menyadari motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu perlu mindfulness karena perlu menyadari itu gitu kan, apa yang membuat kita senang, kita bisa tahu dan kenal sama diri kita sendiri gitu. Itu peran mindfulness juga ada di situ kayaknya, Put, ya? Betul. Pakai contoh lain. Mhm. Waktu aku olahraga dalam kamar tadi ya. Nah, terus aku be mindful dan meditate dengan itu. Terus akhirnya mulai berani olahraga di luar dan dilihat keluargaku gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya aku lagi menyadari bahwa kenapa ya aku begitu mudah kesinggung dan keganggu dengan kata-kata orang gitu. Padahal kan yang bikin aku bahagia nggak semua kata-kata orang gitu kan. Perilaku yang menurutku baik dan benar itu bisa juga membuatku present moment gitu kan bahagia. Nah, mindful di situ berperan banget. Ketika orang nyinyir muncul rasa kesinggung ya aku olah. Oke, kalau kesinggung berarti aku masih terus mencari validasi dan reward dari orang luar. Disadari, dipulihkan sampai di titik pelan-pelan sudah nggak kesinggung lagi. Satu, yang kedua, yang nyinyir udah capek nyinyirin gitu. Dan bahkan sebenarnya ini jadi hal yang menarik ya. Di tahun baru kemarin, keluargaku itu malah keluarga besar sih sebenarnya, malah bikin challenge dari bulan Januari sampai bulan Juni yang BB-nya turun paling banyak itu nanti dapat sepatu baru, urunan terus akan dibeliin sepatu baru. Nah, salah satu yang ikut itu dulu yang nyinyirin. Nah, sekarang dia juga jadi olahraga juga gitu. Nah, ada godaan Oke. sih ngomong dulu lu ngece-ngece gue sekarang lu gitu. Nah, cuman kan gue pikir ya udahlah nggak usah. Bagus kan bagi dia ada perubahan baik juga. Oke. Put, sebelum kamu lanjut, aku mau share info sedikit ya buat teman-teman. Boleh. Tadi ngomongin mindfulness, jadi Mindful Egg lagi mau bikin laboratorium gitu ya, Mindful Egg Lab namanya. Dan di sini kita mau latihan bareng intinya selama sebulan karena kita tahu bahwa mindfulness itu harus dilatih konsisten gitu kan. Kalau nggak ada temennya itu kayak sulit banget gitu, kayak ke gym aja nggak ada temennya itu sulit. Nah, jadi si Mindful Egg Lab ini sengaja dirancang buat
yang mau mulai praktek mindfulness konsisten, tapi mungkin pertama nggak tahu harus mulai dari mana, atau mungkin butuh teman latihan gitu ya. Di chat box nanti ada linknya, silakan daftar. Mas Regi boleh share. Nah itu dia. Kalau yang mau ikut lab-nya, kita akan mulai di hari Minggu tanggal 16 Februari selama sebulan. Dan ini basically kita ketemu tiap harinya di WhatsApp group. Jadi akan kita share video pendek dan artikel pendek untuk dipelajari sendiri dengan pace kamu sendiri. Terus kita akan guide dengan mindfulness practice pendek-pendek yang bisa dilakukan tiap hari kayak cuman 3 menit, 5 menit gitu ya. Dan of course di grup WhatsApp ini kita juga akan communicate setiap hari dan kita akan support, kita akan sharing, kita akan bahas challenge dan lain-lain. Dan weekly kita akan punya Zoom meet up gitu ya setiap minggu dan itu berlangsung selama 1 bulan. Silakan buat yang mau mulai dengan kebiasaan baru dengan ilmu dari Mas Putra malam ini, plus mindfulness-nya juga diasah, itu akan sangat klop banget. Silakan daftar. Oke, Put, lanjut, Put. Oke. Sebelum lanjut, Mbak Lina nanya kayaknya ya. Halo Mas Putra, mau tanya berarti lebih baik spesifik atau global? Untuk awal global sebenarnya nggak apa-apa, tapi saran saya di prosesnya lebih baik dispesifikin. Sebenarnya nanti kalau lanjut serinya akan lebih spesifik kok, akan lebih small steps, akan lebih mudah-mudah gitu. Aku mau tanya nih sekalian, teman-teman, menurut teman-teman kita lanjutin nggak bulan depan nih seri keduanya Mas Putra yang hubungannya dengan habit ini? Boleh jawab di chat box dong. Berapa orang yang mau lanjut nih? Kalau nggak banyak nggak jadi ah. Iya, kalau nggak banyak dibikin di tempat lain aja dah. Lanjut lanjut. Oke Oh, deh, harus lanjut kata Novita. harus lanjut sih, Mas. Oke, siap. Karena sebenarnya Gasnya. itu kalau di serinya itu hanya permukaannya sih, hanya kulitnya. Justru sesi berikutnya yang dagingnya ya. Iya, yang teknikal sih sebenarnya, teknikal Oke, dan technical. gini, teman-teman pulang dari setelah sesi ini mungkin bisa dapat banyak insight, tapi mungkin masih ngawang gitu ya. Nah, kalau lanjut ke seri yang kedua, itu udah bisa langsung dilakuin. Sebenarnya gitu sih, udah. Oke, bisa aku lanjut ya? Yuk, lanjut yuk. Oke. Untuk identitas volunteer, udah ada beberapa tadi yang sharing. Thank you yang udah sharing, yang udah kita ngobrol bareng, diskusi bareng. Nah, sekarang bagaimana memastikan tujuan bisa tercapai? Gitu. Nah, sebenarnya sih ini agak-agak clickbait ya. Di dunia ini kan nggak ada yang pasti tercapai gitu kan. Nah, tapi minimal kita memperbesar peluang untuk tercapainya sebuah tujuan gitu kan. Ya walaupun pasti ada begitu banyak variabel gitu. Bisa tiba-tiba ini, bisa tiba-tiba itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, tapi minimal ini ngebantu kita. Kalau kondisi-kondisi lain itu lancar, kita bisa mencapai tujuan itu. Nah, saya pribadi sebenarnya ada begitu banyak strategi-strategi di luar sana untuk mencapai tujuan. Nah, tapi saya personal yang saya suka dan sudah saya terapkan ke diri saya sendiri, nama strateginya itu adalah SMART. SMART itu singkatan. S-nya itu spesifik, terus kemudian measurable, attainable, relevan, sama timely bound sebenarnya, terikat waktu. Nah, kita bahas satu persatu gitu ya. Yang pertama adalah spesifik. Nah, tadi kan ada yang nanya kan, lebih baik global atau lebih baik spesifik. Nah, saran saya, tujuan semakin spesifik semakin baik. Semakin detail semakin baik. Bahkan kalau bisa, setelah kita bikin tujuan yang agak global, di bawahnya kita breakdown lagi gitu. Misalnya, siapa yang terlibat untuk mencapai tujuan itu, gitu. Atau apa yang ingin dicapai, gitu. Nah, terus misalnya ada tempat di mana akan dilakukan. Terus kenapa melakukan? Nah, kenapa melakukan ini nanti ada hubungannya dengan relevannya.
Kalau bingung sebenarnya teman-teman kan tahu 5W1H ya. Apa? What, where, when, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, usahakan tujuanmu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Terus yang kedua, measurable, bisa diukur. Bisa diukur itu nggak cuma hasil akhirnya, tapi progresnya itu bisa terukur. Gitu ya. Di proses-prosesnya kita bisa mengukur, catat dengan detail setiap perubahan gitu, dan syukuri setiap progres kecil yang terjadi. Istilahnya itu small wins. Nah, small wins ini itu sebenarnya jadi reward kecil kita untuk konsisten ngelakuin itu. Nah, kadang kita berpikir kita itu baru layak dapat reward kalau sudah mencapai tujuan yang besar kan. Tujuan yang di ujung yang nun jauh di sana. Padahal sebenarnya progres-progres kecil itu kita syukuri, kita senengin itu, gitu. Kita nikmatin itu. Itu membantu kita untuk konsisten. Nah, yang ketiga adalah attainable gitu. Apakah resolusinya masuk akal untuk dicapai? Pastikan nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah. Nanti habis ini aku bahas dengan contoh deh. Terus relevan, apakah relevan dengan value dan tujuan hidupmu yang lain? Nah, ini mungkin ada tipis-tipis kaitannya dengan ekstrinsik tadi ya. Atau jangan-jangan selama ini tujuan yang kita tulis itu bukan bukan hadir dari intensi dalam diri kita, tapi sebenarnya itu tujuan orang lain yang dititipin ke kita. Nggak berarti salah ya, tapi biasanya rentan untuk tidak sustain. Misalnya, balik lagi ini nggak ngomong benar atau salah ya. Misalnya, saya pengen pendapatan saya naik, itu kan bagus gitu kan. Nah, kenapa? Ya supaya orang memandang saya lebih, supaya orang lebih menghormati saya, gitu misalnya. Atau supaya saya bisa menyaingi tetangga gitu misalnya kan. Nah itu kan sebenarnya sangat ini ya, sangat ekstrinsik kan. Nah itu hati-hati. Biasanya nggak ada ujungnya, dan kalau kita capai itu kita nggak bahagia. Karena pasti nanti akan muncul hal yang baru lagi, tuntutan sosial baru lagi, ya kan? Contoh mudah gini, yang paling umum di Indonesia ya, paling umum di Indonesia adalah kapan nikah, habis nikah kapan punya anak, habis punya anak kapan punya adik, habis punya adik muncul lagi mungkin yang lain, kok mobilnya cuma satu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita terikat dengan tujuan-tujuan yang ditentukan oleh tuntutan sosial, biasanya waktu kita mencapai itu kita nggak bahagia. Nanti muncul lagi yang lain, kita kelimpungan lagi, kelimpungan lagi. Nah, di momen ini sebenarnya selain ngajarin mencapai tujuan, mari sama-sama kita sadari bahwa ada motivasi-motivasi lain yang jauh lebih sehat, gitu, yang pelan-pelan bisa kita adopsi. Gitu sih. Terus yang terakhir, timely bond. Batasi waktu tujuanmu, tuliskan target detail waktunya. Kenapa? Supaya ada sense of urgency. Kalau nggak kan kita akan gampangin terus. Nggak kesampaian sampai akhir tahun, ngulang lagi aja tahun depan. Gitu terus gitu. Aku bahas spesifik. Aku bahas dengan contoh. Contoh ya, yang kutulis waktu itu tujuanku adalah tubuh sehat. Lebih spesifiknya turun berat badan. Identitinya kan tadi ya, udah kutulis ya. Nah, mari kita bahas satu-satu dengan strategi SMART. Spesifiknya misalnya turun berat badan 7 kg gitu kan. Spesifik ada angkanya 7 kg. Terus timely itu sebenarnya masuk ke timely juga ya, dalam waktu 3 bulan. Nah, siapa yang ada di situ? Saya dibantu oleh istri. Kebetulan istri juga punya tujuan yang sama. Gitu. Nah, itu sangat membantu saya. Terus gimana caranya ya, dengan menjaga pola makan dan rutin berolahraga. Nah, itu ada kaitannya dengan identitas juga kan. Terus miserable, terukur angka, nggak cuma 7 kg gitu kan. Nah, tapi seminggu ku catat progresnya, turunnya setengah kilo. Nah, kalau seminggu turun 4 kilo, 5 kilo, menurutku itu nggak masuk akal. Atau bisa, tapi nggak sehat. Nah, bagiku yang masih masuk akal itu setengah kilo. Tidak terlalu susah, tapi tidak terlalu mudah juga. Menimbang dan mencatat perubahan. Miserable kan. Terus kemudian attainable, sangat masuk akal. Sebelum aku menetapkan ini, aku udah riset ke badanku sendiri. Kira-kira aku seminggu olahraga dan jaga pola makan bisa turun yang realistis berapa ya? Pernah sekali turun sekilo, tapi pernah juga
di bawah 0,5 kilo. Nah, ku ambil rata-rata yang bisa mudah ku capai itu ya 0,5 kilo. Catatannya adalah kita lakukan dengan santai, tapi tetap ada tingkat kesulitannya. Kenapa perlu ada tingkat kesulitannya? Supaya ada tantangan. Nah, aku lupa ya, itu ada teorinya. Teorinya itu kalau nggak salah, kalau kamu ingin mencapai sesuatu dengan latihan konsisten, kamu punya standar kemudahan A gitu ya. Naikin kesulitannya kalau nggak salah 5%. Sehingga masih ada tantangan dan kamu terus pengen ngelakuin itu. Gitu. Kenapa begitu? Gini, contoh mudahnya teman-teman main game. Kalau main game terlalu mudah, teman-teman bosen kan? Tapi kalau ada tingkat kesulitannya sedikit, teman-teman jadi tertantang untuk pengen terus ngelakuin game itu atau menyelesaikan game itu. Terus R yang smart, relevan. Nah, bagiku ini sangat relevan. Kenapa? Karena itu sesuai dengan identitasku, gitu ya. Itu juga sesuai dengan personal brand sebenarnya yang kubangun, gitu. Aku adalah seorang yang ingin berbagi tentang hidup sehat fisik dan mental ke lebih banyak orang. Nah, cara yang paling benar apa ya? Kita mulai dari diri sendiri dulu. Yang terakhir time liburnya tadi ya 3 bulan ya. Waktu itu aku udah netapin mulai dari April dan selesai di bulan Juli. Nah, surprisingly waktu itu bulan Mei kalau nggak salah udah tercapai tuh sebenarnya 7 kilo. Jadi malah cuma 2 bulan. Nah, akhirnya waktu itu malah turunnya jadi 8 kilo deh kalau nggak salah. Dari 83 ke 75. Gitu. Nah, sekarang aku tinggal maintain aja. Dan bahkan sebenarnya sekarang udah nggak yang terlalu terikat dengan angka-angka itu lagi sih. Karena udah seneng dengan aktivitas. Gitu, kurang lebih strategi smart. Nah, silakan. Kita ngobrol lagi, kita diskusi lagi. Teman-teman ada yang pengen sharing? Mas, Boleh, aku lagi boleh. boleh, Ya, boleh banget. oke. Silakan. Nah, pertanyaan pertama, Mas, kan Ya. seringkali kita itu menetapkan tujuan dengan logika ya, tetapi realitas eksekusinya itu kan dipengaruhi oleh emosi dan kebiasaan. Nah, terutama emosi sih yang kadang sangat mengganggu ini. Jadi, bagaimana kita bisa menjembatani gap itu? Oke. Sebenarnya menjawab pertanyaanmu itu udah menjawab ke ngebangun sistem dan proses sih. Dan which is itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, cuman untuk pertemuan kali ini yang bisa aku jawab. Tahun 2000, ntar aku nulis buku itu 2000 berapa ya? 2021 ya, kalau nggak salah ya. 2021 waktu nulis buku, itu waktu itu aku nulis kerangkanya, terus aku kirimin ke penerbit kan. Terus penerbit kasih deadline. Nah, mindsetku yang sebelumnya adalah, ya aku nulis kalau moodku baik. Gitu. Nah, sampai akhirnya aku baca-baca, meditate dan segala macam, ketemu satu quotes yang menarik dari seorang penulis terkenal, aku lupa namanya siapa. Dia bilang gini, aku menulis ketika moodku baik. Nah, moodku itu akan selalu muncul baik di jam 9 pagi. Maka aku akan mulai menulis jam 9 sampai jam 12. Yang pengen aku katakan, apakah moodnya selalu muncul baik di jam 9? Ya enggak. Tapi pokoknya di jam 9 pagi, dia selalu ngadep laptop, ngetik apapun yang ingin dia ketik. Mau berantakan, mau bagus, enggak apa-apa. Kan ini kan juga nggak harus seminggu jadi kan tulisan dan bukunya. Gitu. Dia ngetik dulu aja berantakan. Begitu selesai, dia ngelakuin aktivitas yang lain, baru dia baca lagi. Dia baca lagi kan pasti, gila busuk banget nih tulisan gue gitu. Nggak apa-apa, baru mulai dia perbaiki. Nah, di momen itu moodnya jadi enak kan sebenarnya. Nah, so sebenarnya langkah paling susah itu di langkah awal. Nah, banyak orang mikir langkah awal itu harus langsung bagus, harus langsung sempurna, harus langsung oke. Padahal, nggak ada pemula yang langsung berhasil. Kecuali beginner's luck ya, kecuali keberuntungan pemula, dan itu sangat jarang. Semua pemula itu pasti buruk.
semua pemula itu pasti nggak langsung sempurna lah. Justru disempurnakan di prosesnya. Maka kalau pertama kali ngelakuin sesuatu masih salah-salah ya nggak apa-apa, itu normal. Semua orang pertama kali olahraga beban ya, pasti tangan sama dadanya itu sakit-sakit ototnya gitu, pastilah itu. Cuma kan nggak berhenti, tetap dilakuin. Gitu. Meditasi misalnya, nggak usah 20 menit. 5 menit itu pasti pikirannya udah kemana-mana, udah mikir ini, itu segala macam, lalalala. Tapi ya nggak apa-apa, 5 menit lebih baik daripada tidak sama sekali kan. Itu satu poin. Yang kedua, ini sebenarnya ini klasik sih. Tulisan yang baik itu adalah tulisan yang jadi, bukan tulisan yang bagus. Gitu. Nah, kadang kita pengen langsung bagus kan, padahal kenyataannya nggak ada yang langsung bagus. Jadi dulu aja, baru nanti diperbaiki di prosesnya. Nah, itu ngebantu kita supaya tidak didikte oleh emosi kita. Kenapa? Karena emosi itu pasti naik turun. Nggak usah dilawan, nggak usah dipaksa emosi kita bagus terus, nggak bisa. Kita akan selalu kalah. Sadari aja emosi pasti naik turun. Maka kita bikin sistem supaya di tengah emosi naik turun itu tetap ada progresnya. Kan gitu sebenarnya. Itu sih. Itu. Oke, Mas. Ya. Ya. Thank you, Terima Navia. kasih, Mas. Oke. Put, aku mau tanya dong. Boleh. Balik lagi ke si identitas tadi. Buat aku kayak aku melihatnya si membentuk identitas ini adalah poin yang sangat penting untuk attaining the goal gitu ya, untuk mencapai tujuan ini. Nah, apakah di awal-awal pada saat kita sedang membentuk identitas, meskipun oke tadi Putra bilang dilakukan dulu kebiasaannya gitu, baru terbentuk dengan sendirinya identitasnya. Tapi bisa juga kita bikin dulu identitasnya dan pelan-pelan dilakukan gitu kan. Pada saat yang kedua yang terjadi itu bisa dibilang kayak dalam tanda kutip membohongi diri sendiri nggak, Put? Kayak memaksakan atau membohongi diri sendiri. Gini, sebenarnya sama kayak aku bilang gini. Pakai contoh quotes tadi ya. Setiap jam 9 moodku untuk menulis itu selalu ada. Nah, itu sebenarnya kan kita sedang ngebentuk identitas kita ya. Saya adalah seorang yang menulis setiap jam 9 pagi, kan sama aja. Nah, di jam 9 pagi, mood itu kan sebenarnya gini loh. Mood itu nggak bisa ditunggu. Seringkali ketika kita udah mulai ngetik dan udah jadi satu paragraf, mood muncul dengan sendirinya. Wih, udah jadi di satu paragraf, lumayan nih. Muncul kan moodnya. Nambah lagi satu paragraf. Makin baik lagi moodnya, nambah lagi satu paragraf. Akhirnya 3 paragraf udah jadi satu halaman kan. Moodnya udah jadi makin baik. Udah ada small wins, udah ada progress. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di poin itu, aku sih lebih suka menggunakan istilah hack ya, mungkin ya, daripada membohongi diri. Kenapa? Karena waktu aku mulai ngetik, aku sadar sebenarnya gue malas banget nih ngetik. Sebenarnya gue malas banget nih nulis. Tapi ngaco aja kan nggak apa-apa gitu. Kan nggak harus langsung gue kirim ke penerbit gitu. Yang baca kan aku doang gitu. Ya udah ngaco dulu aja. Gitu sih. Nah, ketika ngaco udah jadi satu paragraf, udah ada satu paragraf nih. Lanjut dulu deh di paragraf kedua. Paragraf kedua biasanya udah lebih bagus tuh kata-katanya, karena moodnya udah jadi lebih baik. Begitu ku tinggal terus ku baca lagi tulisannya, biasanya yang jelek-jelek itu hanya di paragraf-paragraf awal. Paragraf selanjutnya udah lebih rapi, itu udah lebih tertata. PR-nya adalah menduplikasi itu setiap hari sebenarnya. Besok gitu lagi. Besok gitu lagi, besok gitu lagi. Nah, sampai di titik katanya tadi kesampaian. Setiap jam 9 pagi, moodku untuk menulis selalu hadir. Gitu. Nah, di poin itu, kalau jam 9 pagi nggak nulis, kayak ada yang kurang. Oke. Itu menarik ya tadi yang kamu bilang nge-hack. Jadi nge-hack diri kita sendiri tapi dengan tujuan baik gitu ya. Dan apa yang kita katakan ke diri kita sendiri berulang setiap hari, dalam jangka waktu beberapa lama, kita akan percaya itu dan akhirnya tumbuh sendiri gitu ya. Kira-kira begitu kan? Ya, manusia itu kan sebenarnya makhluk pola, gitu kan. Kita itu ada di titik ini karena pola kita. Pola kebiasaan, kalau ada stimulus A, kita meresponnya apa.
gitu. Kalau ada begini kita ngapain, kalau bangun pagi kita langsung ngapain. Nah, itu kan sebenarnya itu yang kita latih kan, pola-pola itu yang kita latih. Nah, ketika itu kita jadi terlatih, kalau kita nggak ngelakuin itu, seolah-olah ada yang kurang. Akhirnya kita harus ngelakuin itu. Let's say, apa ya, teman-teman misalnya nyemil, misalnya Mbak Vita ya. Bahkan mungkin tubuhnya udah ke pola, gua kalau jam segini nggak ngambil black isi kongguan, kayak ada yang kurang deh, kayak gitu misalnya. Nah kan itu kita sedang melatih diri, mempolakan diri seperti itu gitu kan. Nah habit itu kan, ngebentuk habit baru kan kita membentuk pola baru karena pola lama buruk. Pasti susah. Makanya perlu ada hack, perlu ada strategi, perlu ada sesuatu yang kita pelajari untuk membantu supaya itu jadi mudah, jadi menyenangkan gitu. Yap. Terutama, apakah bisa dibilang terutama kalau motivasinya masih ekstrinsik, hacking itu kayak sort of diperlukan banget gitu. Tapi kalau sudah intrinsik akan jauh lebih mudah. Nah, bisa dibilang gitu sih. Karena Oke. ekstrinsik itu sendiri pola ya. Saya ngelakuin ini Ya. karena dapat reward itu kan pola kan sebenarnya. Nah, kita kan pengen ngerubah pelan-pelan menemukan pola baru. Ya saya tanpa perlu ada reward dan punish, saya suka kok. Saya seneng kok ngelakuin ini. Kan nggak semuanya harus reward dan punishment. Saya ngelakuin ini ya karena Ya. itu baik adanya. Ya, dan penting untuk mengenal diri sendiri di situ ya. Maksudnya saat kita nggak bisa kenal diri sendiri, nggak tahu apa yang kita rasain, nggak tahu apa yang kita pengenin malah gitu. Itu jadi sulit gitu ya untuk menentukannya. Betul. Oke, Termasuk teman-teman ada yang mau sharing lagi? Yes, lanjut. termasuk jangan-jangan kita nentuin tujuan karena impulsif juga. Hmm. Karena untuk kesenangan sesaat misalnya, karena untuk FOMO doang misalnya, karena untuk keren-kerenan doang misalnya. Nggak salah. It- Aku pun juga hmm. pernah mengalami fase itu gitu kan. Sekarang pun juga kadang masih gitu kok. Ih pengen ke situ, kenapa? Kayaknya banyak yang datang ke situ gitu kan. Nah cuma kan Hmm. pertanyaannya, apakah itu mau jadi pola kita yang kita lakukan secara rutin? Kalau kalau misalnya itu yang jadi pola kita, ya kita akan terus kedikte dengan itu. Nah, Hmm. ini tuh menarik. Saya baru seminggu lalu bikin postingan di sosial media mengenai satu kata-katanya Carl Jung. Carl Jung itu salah satu tokoh psikologi terkenal. Dia bilang gini, inti bahasa Indonesianya adalah selama kita tidak berusaha menyadari apa yang tidak kita sadari, kita akan terus dikuasai oleh itu dan kita menganggap hidup kita itu begini karena takdir. Padahal jangan-jangan yang kita alami itu bukan takdir, bukan nasib. Itu karena ya ada pola-pola tertentu yang nggak sadar kita lakuin terus. Nah, kalau kita udah sadar, kan kita sebenarnya bisa ngebentuk pola baru kan. Bisa mengubah takdir kita jadi lebih baik atau nasib kita jadi lebih baik. Wah, malah jadi filosofikal ya. Tapi kayak gitu. Iya, berarti menyadari itu sangat penting dan disitulah mindfulness berperan supaya kita bisa menyadari the whole dimension, semua dimensi dari diri kita dan surrounding kita gitu ya. Ya, Aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mau ikut Mindful Egg Lab, silakan daftar di link sebentar lagi keluar. Tring. Oh, belum. Nanti ada linknya untuk di daftar chat udah sih, Mindful Mbak. Egg Lab. Biar nggak manjat dikeluarin lagi nanti bisa. Nah, itu kan sulap. Bisa daftar untuk kita latihan bareng selama sebulan. Kenapa sebulan? Karena itulah habit dibentuk, kebiasaan untuk latihan tiap hari dibentuk dan tiap hari pun nggak berat karena cuman momen-momen kecil gitu, cuman 3 menit, 5 menit setiap hari. Selama habit itu dilakukan, itu juga akan sudah bermanfaat buat kita gitu ya. Kebetulan ada yang nemenin, kebetulan didesain programnya jadi tidak terlalu sulit untuk mencari sendiri, silakan yang mau latihan bareng. Ya. Oke, ada yang mau sharing lagi? Tadi kayaknya ada yang nanya, Bernadia.
Sebelum Mas, sharing, bagaimana tahu batasan antara attain our goal atau malah terbentuk sikap ambisius? oke. Sebelum sharing, aku promo dikit juga ya. Kalau Oke, teman-teman butuh kolaborasi lebih lanjut, mau komunikasi, mau konsultasi mau one on one, mau bareng couple-nya, pasangannya, temennya, atau mau bikin mini kelas kecil-kecilan denganku, atau mau pesan buku, feel free aja, silahkan bisa tap atau klik link di bio Instagramku @putrawiramuda. Aku akan dengan senang hati nanti lewat manajerku Nesia akan membantu kita untuk terhubung. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi sharing pertanyaan. Apa tadi, Mbak? Oh, antara bagaimana tahu batasan antara attain goal dan ambisius? kemelekatan sih kata kuncinya ya, jawabannya ya. Bagaimana tahu batasan antara attain our goal atau malah terbentuk sikap ambisius kemelekatan? Karena sebenarnya ketika kita sudah menjalani proses dan sistemnya oke, yang akan dibahas nanti di pertemuan kedua, kemungkinan besar goals kita itu berubah kok, atau bertumbuh gitu. Atau mungkin malah gagal. Gagal itu belum gini, nggak selalu buruk gitu ya. Kayak, aduh aku ada beberapa kali. Nah ini ada beberapa orang misalnya goalsku harus kuliah di Univ A gitu misalnya kan. Nah, di tengah jalan ternyata ada benturan ini, benturan itu, sudah berusaha dan segala macam, malah berpindah ke Univ B atau mungkin malah nggak kuliah. Apakah itu berarti gagal dan lain sebagainya? Kadang belum tentu. Kadang di prosesnya kita malah ngeh kalau gini, ketika kita berproses untuk ngebentuk habit kita, berproses ke diri kita, di perjalanan mungkin kita malah dapat insight ini. Kayaknya tujuan ini, itu tuh tujuanku setahun lalu, waktu aku masih impulsif, waktu aku masih belum benar-benar sadar dan kenal diriku. Nah, setelah aku sadar dan kenal diriku, kayaknya ini udah nggak selaras lagi denganku, sehingga aku punya tujuan baru. Nah, di momen itu, kita jadi lebih rileks. Jadi lebih nggak terlalu ambis harus A yang ku dapetin gitu. Itu satu hal. Yang kedua, kita juga harus sadari everything itu impermanence. Gitu ya. Everything itu selalu berubah. Pandemi itu ngajarin kita goals-goals kita yang luar biasa dan dahsyat itu bisa kacau dan berubah semua. Gitu. Makanya di masa itu kan viral juga topik soal fixed mindset dan growth mindset gitu ya. Fixed mindset itu ya orang kalau apa ya, kaku lah pikirannya ya, gampangannya gitu ya. Kalau pengen A ya harus A. Kalau nggak kesampaian ya udah, berarti saya gagal atau saya nggak punya skill untuk mencapai itu gitu. Ya mungkin benar, kita nggak punya skill untuk mencapai itu, tapi kan berarti kita punya skill lain yang bisa kita optimalkan kan. Nah, maka kalau udah mulai ambisius hati-hati. Biasanya kita udah melekat dengan tujuan. Nah, kalau udah melekat dengan tujuan, hati-hati juga. Biasanya itu cenderung ekstrinsik. Atau itu nggak sehat. Gitu. Makanya aku juga menganjurkan, selalu tanyakan why. Kenapa sih aku pengen mencapai tujuan ini? Kenapa? Biar apa? Supaya apa sih? Gitu. Nah, kalau sampai di titik, ya aku mencapai tujuan ini karena aku bertumbuh, aku jadi lebih baik, dan bahkan aku bisa berguna buat orang di sekitar. Berguna ya, bukan menyenangkan ya, gitu ya. Itu beda. Nah, itu baik. Cuman kalau kita sendiri masih galau, kita sendiri masih bingung, masih apa, ya nggak apa-apa juga berproses aja dengan pertanyaan kenapa itu. Gitu. Dan itu membantu kita untuk ngelunturin ambisius itu. Karena pada akhirnya, walaupun dari dalam, tujuan kita itu nggak melulu soal kita sih. Nangkep kan maksudnya? Nggak melulu soal mencapai keserakahan dan ego diri sih. Kalau selama Ya, masih di jadi situ, kita masih kejebak sebenarnya. bigger than ourselves gitu ya Put ya. Kalau tujuan itu sometimes bisa bigger than ourselves. Jadi memang bermanfaat buat orang lain. Dan aku mungkin kalau aku personally ya ngelihat
how to differentiate attaining goal sama ambi gitu ya. Di aku mungkin lebih kalau mencapai tujuan itu aku bisa lebih fleksibel gitu. Jadi konsisten, tapi pada saat terbentur sesuatu bisa lebih fleksibel gitu. Kalau kalau ambi itu kayak harus gitu, Ya. kayak di mana-mana ada harus gitu yang akhirnya bisa apa ya, backfire ke kita juga gitu, dengan segala macam harus itu kan tanpa sadar kita membuat, diri kita stres gitu ya, very stressful gitu. Kalau dari aku gitu, menurut kamu gimana, Put? Bisa, bisa banget. Mmm, kadang harus itu malah backfire, kadang harus itu kata harus ya, malah bikin kita jadi nggak sustain. Karena pada kenyataannya itu di dunia itu sangat cair gitu loh, dunia itu butuh kita fleksibel, butuh kita luas. Nah, that's why semakin kita konsisten ngebentuk kebiasaan baru, ada titik di mana kita udah nggak mikirin tujuan lagi. Nah, kalau udah nggak mikirin tujuan kan sebenarnya ambisinya udah hilang kan. Ya kita udah menikmati prosesnya aja, kita udah menikmati kebiasaan itu. Gitu sih, kayak aku pakai contoh Kak Bernadia gitu. Misalnya pengen jadi pengajar yoga gitu. Nah, yakin deh kalau konsisten nanti ada di titik di mana apalagi itu sudah menjadi identitas ya. Ya nggak perlu ambisi-ambisi gimana. Ya memang udah jadi pengajar yoga gitu. Memang saya udah melakukan itu rutin gitu kan. Jadi kan udah nggak ada ambisi-ambisi ya. Beda cerita terus misalnya muncul ambisi baru ya. Wah, saya ingin menjadi pengajar yoga nomor 1 di Eropa misalnya kayak gitu gitu. Ya, it's okay aja. Tapi saranku coba tanyakan, biar apa sih? Buat apa gitu? Ya biar keren, biar ini. Oh, ya nggak apa-apa. Kalau menurutmu keren bisa membuatmu bahagia, lakukanlah gitu. Tapi kalau ternyata itu malah jebakan baru ya buat apa kan gitu. Gitu sih. Oke, Put, ada mungkin terakhir ya dari Hmm. Ulin, pertanyaan terakhir karena udah 2 jam nih, udah Dia udah setengah setengah 10. Ya. 10. Habis pertanyaan Ulin kita closing. Boleh dibaca, Put, panjang soalnya. Oke. Misalnya untuk membentuk habit, banyak godaan-godaan muncul, lalu ternyata 3 hari keluar dari habit. Hah? 3 hari keluar dari habit itu atau tidak bisa mengatasi godaan, lalu akan muncul rasa bersalah. Menurut Mas Putra gimana mengatasi hal itu? Sebenarnya ini kan mirip dengan pertanyaan yang tadi ya, Udin. Pertanyaan, thank you, pertanyaanmu. Ini dialami oleh banyak orang. Aku juga masih mengalami ini. Makanya kita bikin sistem. Makanya kita bikin proses yang clear supaya godaan pasti akan ada ya. Tapi sistemnya jauh lebih firm daripada godaan itu. Gitu. Nah, detailnya panjang, makanya tidak di sesi ini. Gitu sih. Nah, kalau soal muncul rasa bersalah, gini, rasa bersalah itu selalu bisa dipandang di 2 sisi. Bikin kita jadi frustasi dan akhirnya nggak ngelanjutin, atau justru oke, it's okay, nggak apa-apa, gitu ya. Belajar kenapa kita tergoda dan akhirnya improve, terus kita lanjutin dengan kebiasaan baiknya. Sebenarnya itu. Nah, case ini tuh sebenarnya aku banyak ketemu di diet gitu ya. Orang yang diet, terus dietnya ketat gitu kan. Terus gua akan diet nggak makan ini gitu. Secara frontal gitu kan, secara radikal gitu. Ngelakuin itu seminggu 2 minggu, ternyata di seminggu 2 minggu itu tidak menikmati proses dietnya, malah menderita, malah kelaparan, sistemnya tidak terbangun dengan baik, malah jadi frustasi, gitu ya. Malah akhirnya berhenti dari diet dan setelah diet biasanya rebound efeknya itu lebih parah gitu loh. Efek balas dendamnya jadi lebih parah. Makanya malah jadi lebih banyak gitu loh. Karena kayak seolah-olah dia menahan kan. Dia memendam hasrat itu kan. Nah, sementara di latihan habit ini, kita tidak sedang memendam hasrat itu, kita sadari, embracing semua godaan itu, tapi kita memilih untuk tidak larut dalam godaan itu kan. Nah, ketika aku berkata-kata ini, itu kan sebenarnya esensi yang sangat mindful ya. Gitu. Gitu sih.
Oke. Lina, sebulan besok berlatih membuat sistem. Bulan depan, tunggu infonya di Instagram Mindful Egg ya. Kemungkinan besar Putra akan lanjut dengan sesi kedua webinar ini yang kita akan latihan bikin sistem. Tapi yang tadi Mindful Egg Lab itu sebulan kita latihan mindfulness dan membiasakan untuk latihan mindfulness. Jadi kayak menerapkan membuat habit ini nih, tapi bukan soal sistem yang di-share Mas Putra tadi, gitu ya Lina. Oke, Put, ada penutup dari kamu? Penutup apa ya? Penutupnya untuk sekarang kan minimal berarti ada 3 PR yang perlu kita olah ya. Perlu kita cultivate mungkin istilahnya. Perlu kita meditasikan mungkin ya. Perlu kita renungkan. Soal motivasi, soal identitas, sama soal smart tadi. Gitu. Nah, berproses dulu aja dengan itu gitu ya. Sering-sering menanyakan pertanyaan ke dalam diri. Tapi pertanyaannya ajukan dengan penuh welas asih dan kebaikan, bukan dengan judgement. Saya punya tujuan ini. Mengapa saya perlu ada tujuan ini? Identitas lama apa yang itu masih pola-pola lama saya dan harus saya rubah, misalnya. Atau motivasi apa yang perlu saya munculkan supaya nggak melulu soal reward and punish, tapi juga memang saya pengen melakukan ini gitu. Diolah itu, diproses itu. Nggak perlu terburu-buru gitu. Ini adalah latihan seumur hidup. Ini bukan sekolah yang 6 bulan terus ada raportnya dan segala macam. Enggak, ini kita berproses dengan diri kita sendiri. Enggak ada kompetitornya, enggak ada siapapun. So, nikmatin ini. Lakukan habit-habit ini, lakukan kebiasaan-kebiasaan ini sebagai sarana kita semakin kenal dan semakin having fun dengan diri kita. Terus terakhir, pandang ini sebagai sebuah games, sebagai sebuah permainan gitu ya. Bukan tuntutan, bukan kewajiban, bukan keharusan, bukan, tapi ini sebagai sebuah games yang menyenangkan. Yang bisa bikin saya leveling, bikin saya bertumbuh. Teman-teman itu pasti bisa belajar jauh lebih banyak kalau memandang sesuatu itu as a games, bukan as a tanggung jawab atau kewajiban. Itu jauh lebih menarik, jauh lebih enak. Gitu sih. Thank you, Put. Teman-teman jangan dijadikan beban ya, tapi have fun, dianggap sebagai games. Kita foto dulu yuk bareng. Yuk, oke, tutup dulu ya. Silakan buka-buka kameranya yang mau foto. BTW, oke, gimana caranya ini ya? Gimana caranya? Oh, oke, ini Zoom baru. Oke. Ya. Oke. Regi, tolong foto ya. Oke. Bentar ya. Oke, semuanya boleh pose, cek pose. Tahan, 3, 2, 1. Lagi, sekali lagi. Lebih gede lagi. Oke, 3, 2, 1. Thank you. Oke. Thank you Putra, thank you teman-teman semua. Ditunggu informasinya di Instagram Mindful Egg untuk sesi berikutnya ya. Selamat menentukan tujuan dan menjadikan dan menemukan habit untuk mencapainya. Thank you, selamat malam. Sehat. Terima kasih Mas Putra, Mbak Vita. Thank Sama-sama. you, Lin. Selamat berproses dengan diri, selamat bertumbuh. Kita ketemu di berbagai kesempatan lainnya. Dadah. Aku berarti izin undur diri ya, teman-teman.
persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadi yang hidup tiada duka, hidup tiada lara. Telah menyadari dirinya lah yang pantas miliki bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam diriku, di dalam hidupku. Oh, apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini. Oh, ku menembus ruang dan waktu, terjalin gelap tawa sedih dan merayu. Sudah Gi, thank you. Oke, Mbak.